teman-teman, perkenalkan aku Niko Mangalereka Cahyani. Saat ini aku sedang berada di salah satu pusat olahraga di Jembrana. Yap, benar sekali, lapangan Dawaru Jembrana. Biasanya masyarakat menggunakan fasilitas ini untuk berolahraga. Tapi karena sekarang sedang diberlakukannya PPKM, tempat ini tidak seramai biasanya. Tapi teman-teman ada yang tahu nggak kira-kira Alia di sini mau ngapain? Penasaran kan? Yuk ikutin terus! Perkawinan anak adalah perkawinan yang diberlakukan di bawah batas minimal perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, batas minimal seseorang untuk melakukan perkawinan adalah pada usia 19 tahun. Sedangkan sebelumnya, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 memberitahukan bahwa batas minimal seseorang untuk menikah ialah pada usia 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Menurut informasi, pada tahun 2018, angka perkawinan anak di Indonesia mencapai 1,2 juta kasus, yang dimana 11,21% perempuan dengan status kawin yang masih berusia di bawah 19 tahun. Jika diakumulasikan, 1 dari 9 perempuan di Indonesia yang telah menikah pada usia anak. Angka tersebut memposisikan Indonesia pada peringkat ke-7 di dunia dan kedua di Asia Tenggara dengan kasus perkawinan anak tertinggi. Sedangkan dalam kurun waktu Januari sampai Juni tahun 2020, Badan Peradilan Agama Indonesia menerima sekiranya 34.000 permohonan dispensasi kawin bagi mereka yang masih berusia di bawah 19 tahun. Nah teman-teman, katanya pada masa pandemi seperti sekarang ini, perkawinan anak meningkat di Indonesia. Tapi apakah perkawinan anak itu diperbolehkan? Kali ini Alia mau tanya-tanya ke remaja di sekitaran lapangan Dawaru Jembrana. Kira-kira gimana ya pendapat mereka? Yuk ikutin terus! Nah, jadi ada yang lagi jogging tuh. Yuk kita samperin! Hai guys! Hai. Boleh minta waktunya sebentar nggak? Boleh. Kalian boleh kenalan dulu nih? Boleh. Eca? Iya, Eca. Oke, kalian nih umurnya pada berapa sih? 17 tahun. 17 tahun ya, semua 17 tahun ya. Aku mau nanya dong, kalian tahu nggak sih perkawinan pada anak? Tahu. Terus kalian setuju nggak sih perkawinan di bawah usia 19 tahun? Kalau aku sih kurang setuju ya, karena di usia itu semestinya mereka lebih fokus ke pendidikan, bukan ke hal yang lainnya. Aku juga kurang setuju sih, kalau menikah di bawah umur pastilah mereka bakalan kehilangan masa muda mereka. Apalagi mereka masih muda kan, masih kecil gitu, terus belum cukup dewasa untuk menikah. Iya bener banget. Tapi menurut kalian nih, kan sekarang banyak banget nih ada perkawinan pada anak. Menurut kalian apa sih faktor yang memicu adanya perkawinan pada anak? Kalau menurut aku sih bisa aja karena faktor ekonomi, terus kehamilan yang tidak diinginkan, dan interpretasi nilai budaya yang keliru. Sepertinya juga karena kurang kepahaman mereka yang kurang tentang usia perkawinan ini dan juga dampak dari perkawinan di bawah umur. Oh iya bener banget sih, keren banget sih kalian udah tahu apa itu perkawinan pada anak. Jadi kalian ada plan gitu untuk nikah di usia muda? Gak dulu ya. Masa muda dulu. Iya bener banget. Bener banget. Yang paling penting lah bahagiain orang tua. Iya itu sih yang paling penting. Oke, makasih ya teman-teman. Maaf ganggu waktu joggingnya. See you. Jadi teman-teman, ekonomi menjadi salah satu faktor diberlakukannya pernikahan dini pada anak. Tidak sedikit dari masyarakat yang menganggap jika mereka menikahkan anaknya di usia yang masih relatif muda, maka beban finansial dari keluarga tersebut dapat berkurang. Nah, jadi teman-teman, tadi Alia sudah sempat bertanya kepada beberapa remaja mengenai pendapat mereka akan perkawinan pada anak. Nah, jadi Alia ngelihat ada yang lagi ngobrol-ngobrol santai nih. Yuk kita samperin yuk. Hai guys! Hai. Boleh kenalan nggak? Boleh berdiri dulu deh. Ya. Halo, aku Pipin. Hai, aku Sri Krisna. Hai, aku Trisna Juwani. Hai, salam kenal ya. Aku Alia. Aku mau tanya nih ke kalian. Kalian tahu perkawinan anak nggak sih? Tahu kan ya. Menurut kalian apa sih dampak buruk dari diadakannya perkawinan anak itu? Kalau menurut aku sih, risiko kematian ibu dan anak itu jadi lebih besar. Bener Dan banget. itu juga berisiko melahirkan bayi dalam kondisi prematur atau stunting. Iya. Bener banget.
Kalau menurut aku perkawinan anak ini banyak banget sih ruginya, banyak banget dampak buruknya. Misalnya itu kekerasan dalam keluarga atau kekerasan dalam rumah tangga, bisa jadi juga masalah kemiskinan karena tidak didukung dengan ekonomi yang baik. Selain itu, pasangan-pasangan ini kemungkinan besar menerima perlakuan yang berbeda dari masyarakat, dan mereka juga bakal susah untuk bersosialisasi di lingkungan masyarakat sekitar. Ya bener banget sih. Oh iya, perkawinan itu kan bukan hanya tentang cinta dan perasaan aja. Yap. Jadi kita juga harus siap secara fisik, psikologis, finansial, dan juga mental. Jadi ada baiknya nih kita melakukan perkawinan di usia yang ideal, karena ketika pada saat itu kita sudah siap secara fisik, psikologis, finansial, dan juga mental, guys. Oh iya bener banget nih. Oke, makasih ya teman-teman atas pendapatnya. Silakan dilanjutkan. Oke teman-teman, jadi lagi ada orang yang main basket tuh. Kita samperin yuk. Hai guys. Hai. Boleh minta waktunya sebentar nggak? Kita kenalan dulu ya. Kamu siapa? Nama aku Bintang. Aku Wahyu. Oh ya, kenalin, aku Alia. Jadi aku mau tanya nih, menurut kalian usia berapa sih seseorang untuk idealnya menikah? Kalau menurut aku sih ya antara 25 sampai 30 tahun dong. Kalau menurut aku sih 21 lah. 21 tahun ya, waduh. Terus kalian rencananya mau nikah kapan nih? Belum ya? Oke, aku setuju banget sama Bintang, sama Wahyu. Jadi teman-teman, usia ideal seseorang untuk menikah yaitu pada usia 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Nah, mengapa pada usia tersebut? Karena pada usia tersebut seseorang sudah dianggap dewasa dan memiliki kesiapan-kesiapan dalam berkeluarga nantinya. Ya, terima kasih ya teman-teman. Gak usah dilanjut. Nah teman-teman, kita semua bisa kok menghentikan perkawinan pada anak. Ingat, pahami dulu pendewasaan usia perkawinan, jadilah generasi berencana, dan menikahlah pada usia yang ideal. Raihlah cita-citamu setinggi langit, dan ingat, jasa dulu, baru buku nikah. Saya Niko Mangalia Rika Cayani, pamit undur diri. Dadah!